kekhawatiran gitu ya. Walaupun kekhawatiran memang tidak terlalu berlebihan. Cuma tergerusnya eksistensial manusia itu kan itu yang agak riskan gitu. Apalagi tadi dikatakan misalnya dari segi fasilitas yang sangat memberikan kemudahan hidup gitu. Jangan sampai tergerus eksistensi kehidupan itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, disitulah peran pendidikan, Panu. Peran pendidikan dalam artian tidak bisa tergantikan tadi. Memang semuanya juga menyetujui bahwa seperti itu. Nah, ada kekhawatiran seperti itu, Pak Nunu, dari sisi layanan penataan. Apakah itu yang dikatakan tadi sekali sudah asik UT misalnya dengan teknologi jarak jauhnya yang sudah hebat, gitu. Tapi juga mereka rindu, gitu Pak. Betul. Memang itu kodrati ya, apa yang di dalam diri kita manusia itu memang seperti itu. Allah menyisipkan itu kelihatannya, Prof. Punten dia mah. Abdi kamarinya ka Purwakarta ya, Profnya. Ka Purwakarta ya, punten ya. Oke, dari bumi mah saya akan menggunakan protokol COVID-19, protokol kesehatan gitu. Masker, nyedak tilu maskernya, Prof. Da aturan memang setiap sekian jam sekali harus diganti. Tilu. Nyandak sanitizer-na, sanes kanten lah perlengkapan teh. Cek pamaji, cek indung budak teh, tah caina Pak, ulah nyokot cai di batur. Nah, dilengkapi teh, Prof. Belinya sing prayoga teh ka Purwakarta teh. Lengkap ya ke Purwakarta. Kodrati atau alami kita ketemu dengan orang, Prof. Apalagi orang dekat, orang yang kita kenal, itu kelihatannya kok orang itu lost, Prof. Jadi anuku abdi tadi nganggo masker teh, aduh hese ya ngahalangan wae orang teh. Jadi dibuka masker teh di ruangan teh, ngobrol, jaga jarak, tadinya jaga jarak mohon, tapi lami-lami dah orang gening sasalaman, jadi asli ditepung gitu. Nah, ketika abdi nyarios ke Wadir waktu itu, Pak Wadir tesieun sesalaman jeung abdi gitu. Henteu cenah gitunya Kang ngaomkeun ka abdi teh. Henteu. Da memang urang mah naon sebatna tos kieu cenah di muslim mah cenah. Udah pasti seperti ini. Bahkan silaturahmi itu kalau diyakini memanjangkan usia, rezeki, seperti itu. Nah, Prof, intinya ternyata protokol kesehatan pun dalam kondisi tertentu bisa lepas kendalinya di sisi itu. Bahkan di Inggris dengan di Korea Selatan itu barudak begitu asup sekolah teh, Prof, paranggih arulin sehingga banyak yang terpapar lagi itu di Korea itu ditutup lagi sekolah teh, Prof. Margi banyak anak-anak yang terpapar juga gitu. Karena memang itu alami anak-anak seperti itu gitu. Dan kita pun Prof upamanya abdi ameng ka bumi gitu misalkan. Hek nganggo masker tadi nama. Dalami-lami maskernya digeser atuh. Dah yang ngobrol abdi trot merenyarios gitu. Nah, itu sisi dari manusia yang tidak mungkin artinya Allah sudah memberikan rambu-rambu itu dan artinya kalau di sing sieunan bahasa dia nama kurang sieun keneh ku kokpit atau sieun keneh ku Allah gitu kurang lebih begitulah itu nyata. Nah, jadi intinya kita jangan terlalu berlebihan lah memperlakukannya termasuk pada konteks tadi pendidikan pun Prof jangan terlalu berlebihan dengan setuju dengan teknologi tetapi eksistensi kita perlu dibangun manusia seutuhnya itu perlu dibangun dan justru Abdi ke depan itu bukan ke depan Abdi memikirkannya itu harus ada sistem yang secara proporsional penempatan IT ini jangan terlalu dominan gitu dalam pendidikan itu. Ya memang itu kan memberikan satu kemudahan agar maunya tadi esensi pendidikan tidak tergerus gitu. Bahkan memberikan satu keleluasaan agar lebih terjadinya intent gitu. Dalam artian menarik gitu ya.
memberikan motivasi, interaksi antara guru dan siswa lebih akrab. Di situ anunya, inti daripada aid of teaching, tool of teaching, atau tool of atau for learning. Jadi itu sebenarnya sebagai satu fasilitas yang memberikan kemudahan untuk belajar. Nah, Pak Nunu yang agak greget lagi, Pak, mengenai evaluasi, jadi assessment. Nah, ada konsep bahwa memang dari segi IT, by assessment memberikan satu bantuan yang signifikan, Pak. Dalam artian bahwa adanya quizzes, adanya game, itu kan memberikan satu kemudahan yang menarik sebenarnya untuk mereka dalam artian belajar. Cuma di situ lebih kepada orientasi knowledge tadi, saya setuju dengan pendapat Bapak. Nah, dalam artian yang komprehensif, maunya kan diakses juga, diukur, hasil belajar, dinilai, itu kan juga harus memberikan satu representasi anak belajar. Nah, gimana Pak Nu tuh? Bagaimana dia bisa akrab, bukan orang tua justru yang belajar, tapi dia mengakrabi itu dan dia terlibat di dalam pembelajaran dan bisa diukur. Nah, saya setuju dengan aspek kognitif yang lebih. Punten Prof, abdi nyarios sila kanu dimensi sateuacan lebet kanu evaluasinya Prof nya. Abdi teh kamari ngobrol sareng Prof Bahyudin teh tentang riset COVID gitu nya. Abdi berpikir teh untuk nyambung seharusnya dengan pembicaraan ini sih. Iya. Bisa tidak kita melakukan eksperimen, Prof ya? Eksperimen. Ieu anu dominasi daring, ieu anu penggunaan daringnya minim atau bahkan tidak. Nanti evaluasinya kita lihat dari dimensi domain pendidikan seperti apa gitu. Nah, selama ini belum ada kelihatannya perbandingan itu. Perbandingan antara contoh lah, upamanya abdi sederhanana di zaman COVID iya, aya pesantren yang menutup diri, Prof. Menutup orang keluar masuk dan dia belajar dengan konvensional tetap gitu. Nah, itu salah satu upam di sampel teh eta sampelna, terus kayak urang nyandak sakola anu menggunakan IT gitu. Ya. Nah, menggunakan IT dalam artian tingkat IT mungkin bermacam-macam. Tadi ada yang menempatkan sebagai ruh, ada juga yang menempatkan sebagai tool gitu. Nah, urang teh katinggalna akan lugas menjawab itu ketika ada hasil riset. Makanya abdi teh yang ngobrol sareng Prof tertarik teh karosan Prof Bahyudin kamari ngobrol gitu, ngobrol tentang riset. Nah, ya COVID, riset itu hanya melihat kelihatannya bagaimana situasi pandemik untuk pembelajaran seperti itu kurang lebih. Tapi untuk berpikir seperti values ini gitu, seberapa persen sih gitu ya untuk membangun karakter siswa itu yang menggunakan persentase ini. Mana yang unggul dalam penggunaan IT, mana yang lemah dalam penggunaan IT, mana yang unggul dalam konvensional, mana yang lemah dalam konvensional. Tentunya, nah itu yang perlu dilakukan riset gitu ya, untuk mendapatkan gambaran bahwa sejauh mana ini IT ini dapat membangun evaluasi atau dapat dilihat dari dimensi evaluasi pembelajaran. Nah, secara teknis, abdi mungkin orang konvensional sih. Upami sebat evaluasi mah, Prof, kita tidak hanya menggunakan IT, Prof, termasuk dalam pembelajaran. Sebab begini, Pak Nu, kenapa ruang guru dikatakan nih dia, ruang guru dianggap berhasil, dianggap gitu Pak ya, oleh sebagian orang. Kenapa demikian? Karena dia kan full daring gitu ya, full daring. Nah, tetapi di situ kan ada juga kritik mengatakan bahwa itu kan lebih banyak kepada latihan.
bukan kepada dalam artian mendidik, membimbing, membina dan seterusnya, tapi lebih banyak kepada training atau tadi dikatakan penuh jadi knowledge oriented. Gimana penuta mengenai? Jadi itu kan full daring dan banyak penelitian berkenaan dengan guru ruang guru itu dalam tanda kutip berhasil. Nah, berhasil di situ apa coba? Oke. Ruang guru itu berhasil, mungkin lebih kenanya di zaman corona, menurut. Ya, betul. Tapi itu berhasil kalau di zaman normal mah gitu. Iya. Oh, di zaman normal ditinggalkan ke barudak, kemungkinan besar. Karena tadi alami barudak teh rindu ka guruna gitu. Alami itu. Meskipun ada ruang guru, paling ruang guru itu sebagai bahan konsultasi kalau abdi memposisikan, Prof. Iya. Dengarti ku guru di sekolah, tanpa lompat kadinya, Prof. Alamina, abdi yang ninggal, Prof, misalkan. Ku serina, ku heureuna, ku molototna, gitu. Rindu namanya. Tentang tos kan. Komo ku ilmuna anu diterapkeun beberapa prinsip yang tos dialami ku Prof didugikeun ka abdi sebagai orang muda misalkan, itu kan dipegang, Prof, karena abdi percanten, oh bapak anu tos ngalami seperti ini, berarti orang ulah siga kitu lamun di bejaan teh gitu. Itu langkung menyerap, Prof, langkung masuk di dalam hati. Ketimbang ayeuna ka ruang guru, punten ya, ka ruang guru itu hanya menyelesaikan tugas rutin gitu loh, Prof. Tugas gitu. Berhasil di zaman ini. Jadi itu mah kalau saya memposisikan itu suplemen, Rob. Suplemen dalam pendidikan. Itu betul bukan di apa ya? Bukan direspon. Artinya ada reaksi, Prof. Ada reaksi. Lamun gitu mah geus entong aya sakola rek gituan mah gitu. Nah, kurang lebih kan begitu. Udah homeschooling aja dengan itu gitu. Tapi hasil akhirnya dari dimensi evaluasi banyak yang tidak tersentuh kok. Terutama tergantung pada IT. Hanya kita memang secara nasional untuk seleksi perjenjang itu banyak tekanannya pada knowledge, Bro. Sehingga ruang guru sangat berhasil kalau memang evaluasi yang dilakukan oleh kementerian kita banyak pada dimensi knowledge gitu. Pasti berhasil, dan saya setuju itu. Bukan ruang guru aja, di pola-pola lain seperti bimbingan pada GO gitu ya, bimbingan belajar gitu. Itu kan suplemen sifatnya kan Pak ya. Suplemen aja, jadi pelengkap betul. Menurut saya aja mungkin sejalan dengan Pak Nun tadi. Tapi kan lebih kepada tadi sayang, merespon, membina keberanian, memberikan tanggung jawab, disiplin, itu yang lewat gitu kalau daring gitu. Padahal kan membina orang, mendidik itu kan lebih atau harus lebih komprehensif, bukan hanya sekedar knowledge saja gitu Pak ya. Kieu Prof, punten dia motong heula Prof. Saya jalan ya, misalkan waktu kamari waktu di SAI. Nyalira sareng aya Prof benten. Kitu we sederhana logikana. Abdi pemikiran rada hariwang ya, rada setengah hate empot-empotan. Tapi aya kolot ya ngadampingi. Eta tuh janten tenang Prof gitu. Janten tenang gitu. Aya naon ya secara ini kan gitu. Jadi itu ada sisi transformasi dari orang tua itu yang sifatnya memang bukan dalam bentuk knowledge, tetapi sampai ke titik sugesti pun dia menyentuh itu, Prof. Kalau guru itu titik sugestinya, gitu. Nah, Pak Nunu, apakah itu sangat penting gitu ya, dimensi-dimensi seperti tadi value? Sebab sekarang ini justru lebih dikagumi orang yang terampil, orang yang cerdas. Sepertinya seperti itu, Pak. Anak-anak kita, perasaan-perasaan yang dikhawatirkan saya, termasuk Pak Nunu, sepertinya kurang kepeduliannya pendidikan sekarang ini. Apa setuju Pak Nunu? Seperti itu.
Setuju, Bro. Memang artinya kan kalau dikatakan kieu atuh, Bro. Abdi ngalogikakeun sederhananya. Punten sepuh urang gaduh putra sabaraha hiji gitunya. Ya upami di logika analogkeun. Itu bisa ngadidik budak. Nah, teh berhasil, Prof. Nya sepuh urang ti payun. Urang gaduh wargi teh sabaraha hiji. Pasti di antara anak-anaknya ada yang berhasil dengan pola yang dia lakukan, kan gitu ya? Ya, Gitu. ya. Dia nggak pakai daring, Pop. Punten nggak pakai daring. Ya, pokoknya mana ya asuh sih kan abdi gitu. Gitunya. Nah, tapi krisis ke sini, Prof. Krisis coba perhatikan ke sini. Banyak pasangan muda nya berhasil di hirup nama. Tetapi dalam mendidik anaknya teu berhasil gitu, Prof. Gitu. Nah, abdi teh ngeunteng ka sepuh urang ti payun aya naon eta jeung sepuh teh gitu nya. Kok bisa anaknya aya aturan kieu, Prof. Abdi kamari ngobrol di Purwakarta. Ta calon kepala sekolah teh, Prof. Eta teh gaduh wargina teh aya 7 gitu nya. 7 duga salapan eta teh, Prof. Orang Garut teh, Prof. Sepuhna teh eta teh icalan bala-bala, Prof. Icalan bala-bala sepuhna anu hiji icalan bala-bala, anu hiji deui janten pembantu rumah tangga. Tapi putrana, Prof, anu kahiji aya anu janten dosen, anu kadua anu janten dokter, anu katilu eta disebatan, Prof. Sareng anu terakhir eta pangais bungsuna eta janten kepala sekolah. Tah, abdi melihat dimensi peran pendidikan dalam konteks yang lebih visual gitu ya, lebih real seperti itu membangun dari dimensi aspek ketimbang kita dari dimensi daring saja. Abdi ayeuna terus terang secara pribadi abdi kapun anak teh, kapun anak kayaknya teu siga abdi dididik kupun bapa sareng kupun biang ti payun gitu. Gitu. Pak, Ingin lebih baik kan? oh, Ingin lebih bagus. cuman resikonya itu, Bro. Resikonya si anak itu teu sapertos abdi gitu. Namun abdi kan di bumi sok kukumbah piring, Bro. Eta teh kan hasil didikan ti payun. Maneh lamun ningali eta piring calangap gitu ulah ditingali bungkul tuh nah, kumbah kan itu ti payun saur sepuh teh gitu. Da ayeuna murang kali ayeuna mah, Bro. Piring geus pabalata ke diarantep we gitu. Jadi abdi sok kukumbah gitu tah. Nah eta teh ciri-ciri transformasi dari orang tua yang sedemikian rupa kalau ditarik ke pendidikan formal di kita itu yang terlupakan, Prof. Di formal mendewakan berbagai hal yang kadang-kadang values, Prof, itu tidak tersentuh values-nya. Nah, kalau begitu Pak Nunu, punten. Kalau begitu ada strategi yang kira-kira ya. Seperti apa kira-kira strategi ke depan pendidikan kita? Silakan Pak. Pak, apakah dimensi guru, apa dimensi kepala sekolah tadi? Sebab ada yang mengatakan bahwa sekolah mah kepala sekolah ada seperti itu Pak. Sekolahnya tergantung guru. Memang dimensi guru tadi dengan orang tua tidak bisa tergantikan. Nah sekarang ada mengatakan is depend on leader tadi Pak Nunu, dimensi kepala sekolah. Seperti apa Pak Kepala? Yang sangat bahwa anaknya itu kudu berhasil bagaimanapun lain wae pemikiran, tapi budak teh jadi pintar, singer, benar, jujur. Nah, itu kan kata kelompok Panunu. Nah, itu mah tergantung kepala sekolah nah gitu tuh. Tabu. Ya. Kayak sekedap cok ke sana. Sana kayak itu sana. Mohon Prof punten. Upami strategi ya, Prof. Di pendidikan mah. Jadi dasarnya based on-nya itu adalah filosofis pendidikan yang menempatkan IT itu bukan roh. Itu dasar untuk pembangunan strategi. Nah,
IT itu bukan roh gitu, tapi Bukan IT segalanya. tool gitu ya. Nah, dengan dasar itu, maka strategi satu kita harus melihat level, Prof, Ya. jenjang. Misalkan jenjang TK full, misalkan dengan strategi langsung guru, misalkan, gitu, Profnya. Ya, Karena ya. memang TK mah harus seperti itu, gitu. Ya, ya, ya. PAUD, ya, karena jenjang PAUD. Jenjang SD proporsinya sudah mulai dilibatkan IT, tetapi pelibatan IT jangan terlalu banyak, jangan serba IT gitu. Karena apa? SD SMP itu adalah pendidikan dasar, Prof. Itu budak teh akan katingali perilaku nangke kaharep lamun urang ngabangun di SD nah bagus gitu, Prof. Jadi sekian tahun ke depan anak yang di SD SMP-nya bagus biasanya punya eh, prestasi yang sesuai gitu ya, katingali. Jantan pada level kedua pendidikan dasar untuk pelibatan IT itu masih perlu dikendalikan, Prof. Pengendalian IT dalam pendidikan dasar gitu. Nah, baru pada pendidikan menengah, SMA dan akademik itu silahkan aja proporsinya sudah mulai besar, silahkan aja gitu ya. Pendidikan di situ hanya untuk SMA perlu diwaspadai tadi kepintaran anak, keingintahuan anak kadang-kadang kan mengalahkan gurunya, Prof. Betul. Kadang-kadang dalam IT pun kita kalah dengan anak-anak itu. Nah itu. Jadi strateginya adalah meletakkan fondasi pola pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan di kita gitu, itu strateginya. Jangan semuanya didaringkan gitu. Ya, ya, ya. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu bisa dikendalikan gitu. Ada pandangan tadi Pak Nuno mengutip Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro kan seperti pendapatnya untuk TK SD itu kan Turi Handayani gitu ya. Nah, betul, Lalu lebih banyak dominan guru gitu ya, dominan betul. mendidik itu lebih dari 70% diberi contoh, diberi perasaan. Jadi contoh-contoh ketuladan sangat dominan ya. Kemudian tingkat kepada SMP, SMA itu 50-50 gitu Pak ya. Dalam rangka dia mencari, demikian juga ada bimbingan dari guru. Jadi guru is a key for the teaching gitu ya. Jadi guru mah tetap harus ada. Demikian pula di fakultas, tingkat-tingkat higher education, dosen itu memberikan satu kemudahan saja. Jadi perannya lebih dikurangi bahkan gitu ya, tapi tetap ada gitu ya. Jadi person, dosen, guru besar tetap ada. Walaupun hanya dosisnya jangan terlalu banyak, misalnya antara 10 sampai 20%. Berikan kemudahan. Nah, jadi strategi-strategi itu misalnya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu ingarso sing tulado itu falsafah guru kita yang sangat hebat gitu. Ya, walaupun dalam artian pandangan liberal kan berbeda sekali gitu ya. Walaupun pada dasarnya juga ada pedagogi, andragogi dan seterusnya gitu. Dan jadi untuk sekalipun misalnya dia sudah tua gitu ya, sudah menula gitu. Tetap saja gitu keberadaan orang lain, keberadaan ustadz, keberadaan guru itu sangat sangat masih diperlukan gitu ya. Ya jadi saya strategi. Jadi jangan terjebak dengan tadi apa teknologi itu ya. Walaupun sekarang kan citizen digital gitu ya. Warga negara harus mahir, betul harus gitu ya. Tapi tidak dianggap segalanya gitu Pak ya. Ya, betul, betul. Itu Prof, saya kata ini Ming memang terakhir anu abdi ayeuna nuju seueur ieu teh seueur dialog sareng ahli agama gitu Prof jeung ustad ngobrol. Kemarin mematangkan gitu. Mematangkan pemikiran ke depan gitu. Saya Panu. Oh. Insya Allah penuh orang teraskeun naon hartosna dialog ieu
non kedepannya gitunya orang ngobrol deui karena kita di apa namanya tuh memang ngobrol kemana-mana gitu panunya hapunten. Jadi ada catatan-catatan yang sangat berharga dari Panunu, berbagai hal informasi, demikian juga hal-hal yang apa saja berkenaan dengan tadi dimensi kepala sekolah dengan strategi seperti tadi, kemudian tidak selamanya mengagungkan dengan kreativitas tadi Pak ya. Nah, betul. Sekolah, kreasinya membangunkan kreativitas para guru, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Nuhun Pak Nu. Nah, enggak siap Prof.